Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah sehat semua kan ya? Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Gak kerasa ya sekarang sudah masuk ke subtema 3. Boleh dibuka buku kalian halaman 105. Apa materi di subtema 3? Subtema 3 materinya adalah mengenai hidup rukun di sekolah. Tuh ada gambarnya, ada anak-anak bermain di halaman sekolah, ada di bawah pohon, membaca buku, bermain tali, bermain bola. Rindu nggak dengan suasana di sekolah? Rindu ya? Oke. Bu Restu, apa sih hidup rukun di sekolah itu? Contohnya seperti apa? Hidup rukun di sekolah itu adalah kita membina hubungan yang baik dengan yang pertama, dengan guru, kemudian rukun dengan teman sekelas. Jadi tidak ada yang rebutan apa misalnya rebutan penggaris seperti itu ya. Rebutan sapu untuk piket kelas nanti misalnya. Nah, selain itu rukun dengan kakak ataupun adik kelas. Jadi walaupun berbeda kelas dengan adik kelasnya atau kakak kelas atau teman sebayanya, kalian harus tetap rukun, saling sapa, bisa bermain bersama pada saat istirahat. Selain itu juga rukun dengan warga sekolah. Siapa sih warga sekolah? Selain tadi guru dan teman-teman, warga sekolah itu misalnya penjaga sekolah, bapak satpam, kemudian bapak dan ibu yang di kantin. Nah, kalian juga harus hidup rukun bersama mereka. Baik, masuk ke dalam materi. Coba kalian lihat bukunya di halaman 107. Ada gambar seperti ini ya. Nah, di situ adalah percakapan antara ibu dengan Nina. Coba kalian perhatikan percakapan yang ibu contohkan ini ya. Nin, ini bekal makanmu jangan lupa dibawa. Nanti berbagilah dengan temanmu jika ada yang tidak membawa. Baik, Bu. Mengapa kita harus berbagi dengan orang lain, Bu? Berbagi dengan sesama itu baik, Nin. Itu berarti kita peduli dan rukun dengan sesama kita. Nah, murid-murid ibu di kelas 2A ada tidak yang sering sekali berbagi, baik itu bersama adik atau bersama kakak atau bahkan dengan orang lain, misalnya tetangga ataupun orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesusahan. Insya Allah pernah ya. Nah, dari percakapan tersebut ternyata ada materi baru yang bisa kita pelajari. Apakah itu? Nah, ini ya yang ibu beri garis panah merupakan kalimat perintah. Nanti berbagilah dengan temanmu jika ada yang tidak membawa. Itu merupakan kalimat perintah. Kemarin kita belajar kalimat ajakan, kalimat penolakan, sekarang kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kurang lebihnya sama dengan kalimat ajakan ya. Tapi apa yang membuatnya berbeda? Yaitu ciri-cirinya. Apa cirinya? Yang pertama menggunakan partikel lah atau kan. Misalnya pergilah, ambillah, letakkan, simpankan. Nah, seperti itu ya ciri dari kalimat perintah. Nah, apalagi menggunakan tanda seru bila digunakan dalam bahasa tulis. Nah, sama kalau ini cirinya sama dengan kalimat ajakan, selalu diakhiri dengan dengan tanda seru. Nah, selain cirinya, kalau kita sudah tahu ciri-cirinya tadi, maka kita tinggal melihat atau mencari tahu contohnya. Contoh kalimat perintah. Yang pertama, tolong matikan keran air itu. Nah, kata tolong di sini
bisa sebagai kata untuk membuatnya menjadi lebih sopan. Misalnya kita kepada orang yang lebih tua ataupun kepada orang lain, kita pastikan menggunakan kata yang sopan, yaitu misalnya menggunakan tolong. Nah, matikan dia menggunakan akhiran kata kan, salah satu ciri dari kalimat perintah. Selanjutnya apa? Jangan membuat ribut anak-anak. Nah, di sini juga merupakan kalimat perintah karena ada tanda seru di akhir kalimat. Apalagi, Bu? Buanglah sampah itu pada tempatnya. Nah, kalian pasti sering membaca nih, ada di tepi-tepi bak sampah atau di pinggir-pinggir jalan biasanya ada tulisan buanglah. Nah, tuh lah adalah ciri-ciri kalimat perintah. Apalagi, nah biasanya nih kalian temukan di buku ataupun pada saat ulangan. Isilah dengan memberi tanda centang pada jawaban yang benar. Isilah. Nah, itu salah satu ciri kalimat perintah. Nah, susunlah sehingga membentuk lingkaran penuh. Ada kata susun ditambah lah dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, mengerti ya? Oke, kalau kalian sudah mengerti, sekarang coba kalian buka buku kalian di halaman 109. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Ambil pensilnya dan lihat pada halaman 109 itu ada 5 soal. Kita akan kerjakan bersama-sama. Apa perintahnya? Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, kalimat yang berwarna pink ini yang Ibu bacakan barusan juga termasuk kalimat perintah karena berakhiran kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Bacalah, lengkapilah ciri-ciri dari kalimat perintah tadi. Betul kan? Nah, sekarang kita coba pada soal nomor 1. Titik-titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Apa? Ngapain kita biasanya? Titik-titik. Betul sekali. Masuklah. Nah, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Ayo ditulis. Nomor 1, masuklah. Sekarang nomor 2. Titik-titik kebersihan kelas. Apa yang cocok untuk melengkapi kalimat ini? Apa? Masuklah, buanglah, atau apa? Betul. Jawabannya adalah jagalah. Jagalah kebersihan kelas. Ayo ditulis ya. Sekarang nomor 3. Titik-titik-titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Apa yang cocok? Betul, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Lanjut nomor 4, titik-titik-titik, sepatumu di rak agar terlihat rapi. Apa? Letakkan. Boleh letakkanlah atau letakkan sepatumu di rak agar terlihat rapi. Boleh ya? Silahkan ditulis di bukunya. Yang terakhir, nomor 5. Apa soalnya? Titik-titik-titik tempat tidurmu setelah bangun tidur. Nih biasanya mamahnya yang minta. Apa? Betul, rapikan tempat tidurmu setelah bangun tidur. Rapikan tempat tidurmu setelah bangun tidur. Gitu ya cara membacanya. Baik, sudah paham kan anak-anak? Nah, kalau sudah paham, Ibu akhiri materi Ibu pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.